Hadirin yang berbahagia, kini menepati acara selanjutnya, yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, wa alaihi bil ihtiram falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, dan juga dari para habaib, para abna'i Rasulillah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Hasan dan juga Al-Habib Husain Al-Habsyi, yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para asatid, para ajengan, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga yang hadir, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya harapan diberikan oleh Allah, yang usaha diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang sudah punya keturunan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada Allah, Rasul, dan orang tuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Sempurna, yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita merayakan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang hebat, perjalanan yang agung, perjalanan yang istimewa, yang tidak pernah seorang hamba mendapatkan perjalanan sehebat ini kecuali baginda Nabiuna Muhammad, yang mana perjalanan ini terjadi di dalam bulan Rajab, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, gak kurang gak lebih, mau hijriyahnya mau masehinya, mau qamariyahnya mau samsiahnya, jumlahnya 12 bulan. Kenapa bisa dengan 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah hanya menciptakan 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, fi kitabillah, karena sudah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan tidak ada satu tangan yang dapat merubahnya. Dari 12 bulan Allah beri kabar, Allah beri informasi
Apa informasi yang diberikan oleh Allah? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan istimewa, ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan ini ditafsil, diperinci oleh baginda Nabiuna Muhammad. 4 bulan ini Nabi katakan di dalam hadisnya, beliau menyatakan 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Rajab, Ramadan, bulan Rajab. 4 bulan itulah yang diberikan keagungan oleh Allah. Nah, saat ini kita sedang merasakan di dalam bulan Rajab. Rajab juga dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Syahrul taubah, bulan memohon ampun kepada Allah. Sehingga isi bulan Rajab dengan memperbanyak istighfar, taubat untuk mendapat pengampunan. Makanya kita diajarkan masuk bulan Rajab perbanyak doa daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi baca 70 kali, sore baca 70 kali. Sebagian ulama mengatakan ba'da subuh baca 70 kali habis salat subuh. Ba'da maghrib baca 70 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian masuk bulan Rajab juga perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban kami untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Perbanyak. Bulan Rajab juga menjadi bulan persiapan dan bulan penentuan. Kalau Rajabnya baik, pasti Ramadannya baik. Kalau Rajabnya rajin sholat, pasti Ramadannya juga rajin sholat. Kalau Rajabnya rajin zikir, pasti bulan Ramadan juga rajin zikir. Kalau Rajabnya bagus, maka Ramadannya juga maka perbagus Rajabnya, maka insya Allah Ramadan dia akan menjadi orang yang semangat dalam ibadah. Di dalam bulan Rajab itu sendiri atau di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Tuhan, yaitu dalam 4 bulan mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Zalim terhadap diri dengan apa? Melakukan maksiat di dalam bulan-bulan tersebut, itu bentuk kezaliman, sehingga kita dilarang oleh Allah, lebih-lebih diberikan tanbih, peringatan untuk menjauhi maksiat. Kalau dalam bulan yang lain berbuat maksiat, Allah Ta'ala hitung 1. Tapi kalau dalam bulan Syahrul Hurum, bulan-bulan mulia, kalau misalnya ada seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Mulai sekarang perbanyak ibadah. Mulai sekarang yang rajin ibadah. Bulan Rajab juga menjadi bulan di mana mendapat terjadinya Isra wal Mi'raj, 2 perjalanan penting. Perjalanan lintas masjid dan perjalanan lintas alam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 perjalanan penting. Ada perjalanan lintas masjid yang disebut Isra, ada perjalanan lintas alam yang disebut Mi'raj, sehingga ada yang namanya Isra wal Mi'raj. Nah saudara, terjadi Isra wal Mi'raj ini ada hal yang menarik. Terjadi Isra wal Mi'raj yang pertama, karena Allah rindu dengan baginda Nabi Muhammad.
Terjadi Isra wal Mi'raj yang kedua, maknanya alasan yang kedua, Allah ingin menghibur Rasulullah karena Nabi dalam keadaan bersedih, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Alasan Isra Mi'raj yang ketiga, karena ada perdebatan antara langit dan bumi. Bumi bilang sama langit, langit, saya ini lebih mulia dari kamu. Langit tanya, apa yang menyebabkan kamu mulia wahai bumi? Bumi jawab, Allah ciptakan aku dengan penuh keindahan. Allah ciptakan aku memiliki pegunungan, lautan, hutan, keindahan-keindahan alam. Maka langit jawab, bumi, kalau emang karena keindahan menjadi bentuk kemuliaan, aku nggak kalah indah. Allah ciptakan aku dihiasi dengan bintang kejora, menghiasi aku dengan rembulan dan mentari, menghiasi aku dengan planet yang berputar pada porosnya. Aku nggak kalah indah. Kemudian bumi jawab, tetap wahai langit, aku lebih indah dari kamu. Kenapa kamu menjadi lebih mulia dari aku? Maka bumi bilang, Allah ciptakan aku dengan tempat-tempat mulia. Ada Masjidil Haram, ada masjidnya Nabi, ada Masjidil Aqsa, ada masjid-masjid yang lain. Maka langit juga nggak kalah. Langit jawab, kalau tempat-tempat itu menjadi bentuk kemuliaan, aku punya arsy, aku punya kursi, aku punya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Dikatakan semenjak Baitul Ma'mur Allah Ta'ala ciptakan, masuk 70.000 malaikat gak keluar lagi, saudara. Masuk 70.000 malaikat gak keluar lagi, besoknya masuk lagi 70.000, setiap hari masuk 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi, saudara. Begitu banyaknya malaikat yang ada di dalamnya, saudara. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak kalah langit. Kemudian bumi bilang, tetap wahai langit, aku lebih mulia dari kamu. Kemudian langit tanya, apa yang menyebabkan kamu mulia wahai bumi? Maka bumi jawab, karena hidup di atasku baginda Nabiuna Muhammad. Nah ini bu, pak, dengerin nih, dengerin dulu. Yang tua, yang muda dengerin. Kalau dengar orang ceramah, dengar MC, dengar yang sambutan, kalau nyebut nama Nabi sholawat. Biasain lidah itu zikir. Beb saya sholawat tapi dalam hati, boleh. Tapi lebih bagus keluarin suaranya biar dapat pahala tambahan, namanya pahala dakwah. Ada kisah sedikit, saya potong ini dengan kisah. Ada zaman Bani Israel, ada orang ahli maksiat mati, jenazahnya nggak ada yang urusin karena ahli maksiat, orang juga nggak ada yang demen sama dia, orang juga benci sama dia. Jenazahnya didiemin. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, urus jenazah itu, mandikan, kafani, kemudian kuburkan. Aku berikan kemuliaan karena aku ampuni kesalahannya. Nabi Musa bilang sama Allah Ta'ala, tanya, wa bimadzalik ya Rabb, dengan apa orang ini melakukan apa, amalnya apa sampai engkau utus aku buat ngurus itu jenazah? Apa amalannya ya Allah? Ini yang disuruh ngurusin jenazah bukan ustadz kampung, bukan kiai kampung, bukan habib kampung, tapi seorang nabi, bahkan bukan hanya seorang nabi, seorang rasul, bahkan bukan hanya seorang rasul, termasuk ulul azmi, yaitu 5 rasul terbaik yang paling baik. Salah satunya adalah Nabi Allah Musa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, wahai Musa, karena orang itu pernah di satu hari dia buka kitab Taurat, kemudian dia menemukan nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat 1 kali, karena solawatnya dia kepada kekasihku, aku ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Jadi solawat bukan main-main. Cuman sekali solawat diampunin kesalahannya. Dosa kita udah banyak, perbanyak solawat, mudah-mudahan dosa kita diampunin sama Allah. Lah fungsinya apa beb kita solawat kok mesti ngeluarin suara buat ngingetin teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kalau dengar nama Nabi, dengar nama Rasul, disebut sama mubalek, disebut sama penceramah, disebut sama MC, maka kita ikut solawat. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kita keluarkan suara, kiri, kanan, depan, belakang, akan ikut juga sholat. Yang dengar solawat, yang ikut solawat gara-gara dengar kita solawat dengan suara yang kenceng ada berapa orang? 2 orang.
kita dapat 20 pahala tambahan. Tambah dengan sholawat kita dapat 30 rahmat dari Allah Ta'ala. Yang ikut 5, kita dapat 50 rahmat tambahan dari Allah. Dengan sholawat kita jadi 60. Masya Allah. Yang ikut banyak, karena kita suka sholawat, maka semua pahala akan diberikan kepada kita juga. Mereka yang sholawat dapat pahala, kita juga dapat pahala tambahan. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gitu saudara. Dari sekarang kalau dengar saya nyebut nama Rasul atau MC atau siapapun, dan kalau antum semua, kalian semua hadir di majelis-majelis manapun, kalau dengar nama Rasul biasain sholawat. Kalau lidahnya biasa diajak zikir, yang keluar juga dari lidahnya sesuatu yang baik. Tapi kalau lidahnya nggak dibiasain zikir, nggak dibiasain sholawat, nanti yang keluar juga bahasanya jube, bahasanya jelek, bahasanya kotor. Na'udzubillahi min. Nah saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi ke kisah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan yang begitu hebat dan penting ini, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang kita sudah paham, kita sudah mengerti perjalanan-perjalanan yang panjang ini, ujung-ujungnya Nabi dapat perintah. Mau ketahuan sebagian doang nih yang suka hadir Isra Mi'raj dengerin ilmu, sebagian lagi kalau hadir Isra Mi'raj nungguin nampan nasi modelnya. Gak ngerti nih Isra Mi'raj apa, gak ngerti, yang penting pokoknya makan kebuli. Nabi Isra Mi'raj dapat perintah apa? Perintah apa? Masih tetap juga ini antara suka hadir Isra Mi'raj apa baru masuk Islam ini. Dapat perintah sholat berapa waktu? Berapa waktu? Alhamdulillah. Modelnya baru bangun nih. Tadi tidur modelnya. Nabi dapat perintah sholat 50 waktu, akhirnya dapat korting, dapat diskon, dapat potongan, akhirnya sisa 5. Ini kalau saya jabarin kisah-kisah ini panjang, tapi ada satu poin yang saya ingin perpanjang pembahasannya tentang masalah sholat. Perintah sholat yang didapati oleh Nabi itu bukan perintahnya melalui malaikat Jibril. Puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, ibadah-ibadah, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah dengan menitipkan wahyu kepada malaikat. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Tapi kalau sholat, Nabi langsung dipanggil sama Allah, diundang sama Allah, ngobrol 4 mata. Berarti ini perkara penting. Contoh, misal ibu sama bapak lagi pengen ngobrol, pengen nyuruh, pengen minta tolong, nyuruh anak, nak tolong nak bilangin bapak jangan lupa beli beras. Ntar ngomong lagi sama anak, bilangin bapak nitip telur. Ntar ngomong lagi sama anak, bilangin bapak beliin sampo. Tapi kalau misalnya, nak panggilin bapak, ibu pengen ngomong, kira-kira serius gak itu? Penting gak kira-kira? Begitulah perkiraan saudara. Nabi langsung diundang sama Allah, maka mendapatkan perintah. Jadi sholat itu penting, sholat itu kewajiban. Sholat itu hal yang sangat betul-betul ditekankan. Anda mau sholawat, Anda mau zakat, Anda mau haji, Anda mau sedekah miliaran, sholawat Anda kalau perlu ribuan bahkan jutaan, tapi kalau Anda nggak mau sholat, semua sia-sia, tidak diterima. Paham? Paham? Baik, sekarang buka kupingnya, dengarkan nasihat-nasihat Nabi. Saya bacakan hadis-hadisnya Rasulullah. Yang punya HP jangan kebanyakan ngerekam, ketik. Kalau ngerekam nanti bisa hilang. Kalau ngerekam juga kadang-kadang dilihat, kadang-kadang enggak. Tapi kalau diketik nasihatnya kan ada di HP itu, ada aplikasinya, ada note, ada catatan. Ini buka, ketik. Kenapa? Kalau Anda mengetik nasihat, Anda itu akan lebih gampang mengingat, pasti lebih banyak ingatnya. Paham gak kira-kira?
Tapi kalau cuman sekedar video, ujung-ujungnya mah bukan buat ngaji, ujung-ujungnya bukan dibuka lagi buat dengerin nasihat, enggak, buat status WA sama story Instagram, udah hanya sebatas itu. Ini yang bikin teh ini modelnya orangnya lagi ngamuk ini, panasnya minta ampun, ngedidih airnya. Banyakin istighfar, Bu. Baik, dengerin. Saya bahas dalam kitab Arba' Rasail. Kitab Arba' Rasail ini, Arba' Rasail ini adalah kitab Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Zain Dahlan. Dalam kitab ini banyak hadis-hadisnya Rasulullah. Dengerin baik-baik, pahami baik-baik, resapi nasihat-nasihat Nabi. Ini hadis Nabi. Wa fi haditsil Isra, lamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumi turdakhu ru'usuhum bil hijarah kullama rudikhat adat kama kanat la yafduru anhum min dzalik syai'. Qala ya Jibril man haula? Qala alladziina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, Nabi mendapati sekelompok manusia yang kepalanya dilempari batu sampai pecah. Lalu kemudian Allah kembalikan kepalanya seperti sedia kala, kemudian dilempar batu lagi sampai pecah, terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Nabi tanya, qala ya Jibril man haula? Wahai Jibril, itu orang siapa? Maka malaikat Jibril menjawab, qala alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka orang-orang yang di masa hidupnya kepalanya berat untuk melakukan sholat. Diajak sholat ogah, diajak sholat hese, diajak sholat gak mau. Hati-hati, kepalanya nanti akan dipecahkan dengan batu itu, saudara. Na'udzubillahi min. Hati-hati, jangan main-main masalah sholat. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain juga, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir atau telah murtad. Na'udzubillahi min. Berapa banyak anak-anak muda yang suka ninggalin Jumatan. Kadang-kadang bukannya sholat Jumat bercanda sama temennya, itu termasuk ninggalin sholat. Hati-hati, Anda keluar dari Islam, Anda tidak sadar itu. Na'udzubillahi min. Hati-hati, ini masalah sholat jangan main-main loh, saudara. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat masih celaka, apalagi yang ninggalin sholat. Siapa mereka orang-orang yang sholat yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang menyia-nyiakan sholat mereka, mereka yang menyepelekan sholat-sholat mereka. Qala ba'dul mufassir, berkata sebagian para ahli tafsir, al-murad annahum yudayyi'una shalah wa yukhrijunaha an waqtiha. Orang yang sholat yang celaka adalah orang yang menyepelekan sholat sehingga sampai keluar sholat dari waktunya. Dia bukan ninggalin sholat, masih sholat, tapi dia tunda-tunda sholatnya sampai keluar waktu, maka siap-siap kepalanya akan dilempari dengan batu, saudara. Bahkan nggak sampai di sana, nggak sampai di sana ancamannya. Kemudian dikatakan wa wailun wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya la dhahabat min syiddati hurrihi wa huwa maskanu man yatahawanu bis shalah illa an yatuba ilallah wa yandama ala ma farrata. Orang-orang yang sholat yang dicap oleh Allah yang celaka, yang menunda-nunda sholat sampai keluar sholat, maka akan ditempatkan di dalam neraka, saudara. Perhatikan,
Wa wailun wadin fi jahannam. Nama wel itu adalah nama jurang di neraka Jahannam. Pernah dengar ada neraka wel enggak? Orang-orang dulu sering tuh, awas lu jangan nakal-nakal, nanti masuk neraka wel. Nah ternyata well itu bukan nama neraka, well itu nama jurang di dalam neraka Jahannam, saudara. Lau suyirat fi jibalu dunya, kalau gunung-gunung di alam dunia itu dilemparkan ke jurang itu, baru sampai atas belum sampai dasar, maka apa? La dhahabat min shiddati hurrihi, gunung itu akan hancur menjadi debu. Saking panasnya itu jurang. Gunung batu hancur di dalam jurang tersebut, padahal masih di atas belum masuk dasar. Apalagi tubuh kita, apalagi jasad kita, mateng jadi ayam geprek loh. Wa huwa maskanu man yatahawanu bisalah, dan jurang well itu akan menjadi tempat bagi orang-orang yang menunda-nunda sholat, menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat. Illa an yatuba ilallah, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah, wa yandama ala ma farrata, dan orang-orang yang menyesali perbuatannya. Sekarang kalau Anda tobat, Anda menyesal, Anda tidak mau mengulangi lagi, pengen ngejaga sholat, mudah-mudahan Anda terbebas, terhindar, dijaga oleh Allah dari neraka wel, dari jurang wel yang ada di dalam neraka Jahannam. As-salatu biha yahsul farqu bainal mu'min wal kafir. Salatlah yang menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir, yang membedakan adalah Saya pengen tanya, coba jawab yang kompak, jangan pada ngantuk lagi. Panitia catat namanya, kemudian wajahnya apalin. Yang ngantuk jangan kasih nasi nanti. Iya. Oh nggak ada nasinya. Wah nggak tahu urusan ente dah. Oh udah habis. Orang ngantuk bisa jawab. Dengerin. Saya pengen tanya, jawab yang kompak. Orang kafir boleh nggak sedekah? Orang kafir boleh nggak bantu masjid? Orang kafir boleh nggak hajiin orang, umrohin orang? Orang kafir boleh nggak nyumbang sapi waktu korban? Tapi orang kafir bisa sholat nggak? Apa bedanya kita sama orang kafir? Kalau misalnya semua ibadah kita bisa dilakukan oleh dia, kalau kitanya nggak sholat, apa bedanya? Nggak ada. Yang membedakan kita dengan mereka karena perintah sholat. Mereka nggak sholat, kita Jadi kalau kita pengen menjadi seorang muslim sejati, mukmin sejati, harusnya menjalankan Paham kira-kira? Nggak paham gue getok loh. Kan ngomong-ngomong paham, kagak paham masih juga kagak sholat. Wah, temennya upin-ipin ini. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha 'ala shalah akramahu Allah bi khamsi khisal. Nabi bersabda, siapa orang yang menjaga salat maka Allah akan muliakan dengan 5 kemuliaan. Orang yang jaga salat akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfau anhu daikul aish. Allah akan cabut permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Orang hidup gak terlepas dari masalah. Susah rezeki, rumah tangga berantem, anak durhaka. Kalau dia jaga sholat, maka semua akan dihilangkan oleh Allah. Rezekinya lancar, rumah tangga adem, anak jadi soleh-soleha. Kalau sholatnya wa adzabil qabr, dan orang yang menjaga sholat, Allah Ta'ala akan hilangkan siksa kubur. Orang yang jaga sholat nggak disiksa dalam
Tapi kalau orang yang ninggalin sholat, siap-siap siksaan bertubi-tubi. Sebelum masuk kubur udah disiksa sama Allah. Kemudian wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Orang yang sholatnya dijaga akan menerima kitab nanti di akhirat dengan tangan kanannya, maknanya ahlul jannah. Paham? Baik. Wa yamuru ala sirat kal barq. Dan dia akan melintasi sirat mustaqim, siratul mustaqim jembatan seperti kilat yang menyambar. Nanti Nabi sudah kasih gambaran. Tahu sirat gak ente? Apa? Jembatan. Di bawahnya neraka. Panjangnya berapa? 500 tahun perjalanan. Di bawah neraka panjangnya 500 tahun. Nabi gambarin ada orang yang baru ngelangkah ke sirat, tahu-tahu tergelincir dan masuk neraka. Ini finishnya sorga nih, sirat, semua manusia bakal lewat. Finishnya akhirnya sorga. Tapi kalau nggak sukses, dia jatuh ke dalam neraka. Nabi juga ada yang gambarkan ada orang yang jalan sirat, jalan biasa. Kemudian terpleset dapat berapa langkah, jatuh. Ada yang ngerangkak, ada yang bergelantungan. Banyak model orang jalan di sirat sesuai dengan dosa yang dia punya dan pahala yang dia punya. Kemudian Nabi juga kasih gambaran. Nanti juga akan ada dari umatku yang jalan di atas sirat, dia pakai kendaraan. Ada yang naik onta, ada yang naik sapi, ada yang naik kambing. Siapa? Mereka yang di masa hidupnya suka berkurban. Kurban onta, kambing atau sapi itu nanti jadi kendaraan di sirat yang bawa dia sampai ke sorga Allah. Namun Nabi juga kasih gambaran lain. Ada dari umatku nanti di sirat, dia naik rih, naik udara. Ada yang naik awan. Ada juga yang jalannya secepat kilat. Kilat tuh kan kalau nyamber cepat hilangnya. Begitu juga nanti ada orang yang baru ngelangkah udah sampai di finish masuk surga. Siapa? Mereka minas sholihin, orang-orang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh. Nah, kalau pengen jadi orang soleh jangan tinggalin sholat. Paham? Nabi sudah kasih janjinya orang yang menjaga sholat nanti di sirat dia akan seperti kilat yang menyambar. Kemudian wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang ngejaga sholatnya 5 waktu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah, alhamdulillah. Mau nggak masuk surga tanpa hisab? Mau nggak masuk surga tanpa hambatan? Mau nggak masuk surga dengan mulus? Sholat jangan tinggal, jangan males. Ini suaminya disuruh sholat kebanyakan alasan. Baru juga pulang neng, kopi kek dulu, udutlah sebentar. Tahu-tahu maghrib habis lewat. Ibu kalau punya suami malas sholat, sholatin bu. Suami juga gitu, kalau punya bini malas sholat, sholatin. Paham? Orang kalau malas sholat, sholatin aja. Biar paham dia. Baik. Kemudian waman tahawana bis-shalah aqabah Allah bi 15 uqubatan. Dengerin nih. Orang yang meninggalkan sholat akan disiksa oleh Allah dengan 15 siksaan. Sittin fid dunya, 6 siksaan waktu hidup di dunia. Wa thalathin indal maut, 3 siksaan waktu sakaratul maut. Wa thalatha inda dukhuli fil qabr, 3 siksaan waktu di dalam kubur. Wa thalatha inda liqa'i rabbi ay mauqifil qiyamah, dan 3 siksaan nanti di hari kiamat. Fa amma lawati fid dunya, dan adapun siksaan yang ada di alam dunia, fal ula, yang pertama, tunzaul barakah min umri, akan dihilangkan keberkahan dari umurnya. Yang harusnya dia panjang umur jadi pendek umur.
yang harusnya dia sehat jadi penyakitan. Baru sakit jantung, timbul sakit gagal ginjal. Belum beres juga livernya jebol. Masya Allah. Belum beres juga kelilit utang, pinjol. Kurang apa hidupnya? Na'udzubillahi min, berkahnya hilang. Cari rezeki susahnya setengah mati. Hati-hati, sholat menghambat rezeki. Na'udzubillahi min. Wathani, yang kedua, tumha simah salihin min wajhi. Yang kedua, Allah cabut tanda-tanda kebaikan dari wajahnya. Dilihat bikin sumpek. Ada perempuan cakep dilihat bikin sumpek. Ada laki-laki ganteng dilihat bikin enek. Kenapa? Tanda-tanda kebaikan dicabut dari wajahnya. Karena dia ninggalin na'udzubillahi min. Makanya yang jubek-jubek sholat ya tinggal. Oh, jubek tinggal sholat. Sekali doa masuk surga. Oh, salbut. Na'udzubillahi min. Ayo yang jelek-jelek tingkatkan sholatnya biar kelihatan ganteng. Baik, wasalis yang ketiga. Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah alaih. Setiap amal kebaikannya tidak diberikan pahala sama Allah. Bangun masjid gak dapat pahala, sedekah gak dapat pahala, umrah gak dikasih pahala, haji gak dapat pahala, semua sia-sia, cuma dapat capek. Na'udzubillahi min. Warabi, yang keempat, la yurfa'u lahu du'a ila sama. Doanya gak diijabah. Doanya gak diijabah. Ada jomblo suka ninggalin sholat, sekali doa ya Allah pengen dapat jodoh yang cakep, nggak bisa, nggak bakal dapat jodoh. Na'udzubillahi min. Biarin aja lu sakit kerokan sendiri lu. Kemudian warabi, yang keempat, al-khamis, yang kelima, laisa lahu haddun fi du'ai shalihin. Dia tidak mendapat bagian dari doanya orang soleh. Ibu bapak, orang soleh kalau doa nggak pernah egois, nggak pernah sendiri. Orang soleh kalau doa, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada setiap umat Islam. Ya Allah berikan keridhaanmu kepada setiap umat Islam. Ya Allah berikan pengampunanmu kepada setiap umat Islam. Selalu doa yang baik-baik buat semua umat Islam. Tapi kalau dia ninggalin sholat, dia tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Na'udzubillahi min. Wasadis, yang keenam, takhruju ruhu bi ghairi iman. Dia akan mati tanpa membawa iman. Bisa diartikan mati dalam keadaan murtad. Ya Allah, hati-hati. Wa amallati tusibu indal maut. Dan adapun 3 siksaan yang ada ketika sakaratul maut. Fal ula, yang pertama, an yamuta dzalilan. Orang yang suka ninggalin sholat, dia akan mati dalam keadaan terhina, matinya jelek. Wathani, yang kedua, an yamuta ja'ian. Dia kalau mati dalam keadaan kelaparan, walaupun semua makanan dimakankan sama dia, tetap dalam keadaan kelaparan. Wathalithan, yang ketiga, an yamuta atsanan walau sufya bihar dunya marawiyah. Siksaan yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan kehausan, walaupun seluruh samudera airnya diminumkan sama dia, tetap hausnya nggak hilang, makin nambah makin nambah. Banyak orang batal puasa cuman gara-gara nggak bisa nahan haus. Oh, nahan lapar mungkin masih bisa, tapi kalau nahan haus nggak bisa. Makanya banyak orang mati kalau misalnya dia kehausan, betul? Nah lihat orang yang mati banyak meninggalkan sholat di masa hidupnya, waktu dia mau mati dia akan merasakan kehausan. Na'udzubillahi min. Hati-hati, ini udah dikasih hadis masih nggak tobat juga, keterlaluan itu, orang nggak punya otak namanya. Wa amalati tusibuhu fil qabr. Dan adapun siksaan di dalam kubur. Fal ula, yang pertama, yudaiqullah alaihi qabra hatta taktalifa adla'uhu. Di dalam kubur akan dihimpit oleh Allah Ta'ala dengan bumi sampai remuk tulang belulangnya. Tulang belulangnya akan diremukkan sama Allah di dalam kubur. Wa tsaniyah, yang kedua, yuqadu alaihi fil qabri.
yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara. Dia akan dibakar di dalam kuburnya dengan api yang begitu panas lailan wa nahara, siang malam. Jadi sate taichan lu. Hati-hati, jangan ninggalin sholat. Dibakar sama Allah. Sempat kejadian di Saudi, saya ngeliat ada video kiriman. Di Saudi itu ada kubur, kuburnya dia doang, itu keluar api. Dan apinya itu bukan api biasa, apinya kayak api las. Kubur lain kalau digali nggak keluar api, kuburannya dia doang keluar api. Berarti itu orang suka ninggalin sholat. Hati-hati. Wa tsalitsah, yang ketiga, tusallatu alaihi fi qabri thu'banun ismuhu Suja'ul Aqra yadribu ala tadyi'i salawati wa yastaghriqu ta'dzibahu bimiqdari awqatis shalah. Orang yang ninggalin salat, siksaan yang ketiga, Allah akan kirimkan dia ular ke dalam kubur untuk melilit jenazahnya, mematuk kepalanya sampai pecah, dagingnya dimakan sampai habis sama ular ini, dililit sampai remuk tulang belulangnya, kemudian dikembalikan oleh Allah dan dililit lagi oleh ini ular, disiksa lagi habis-habisan. Nama ularnya Suja'ul Aqra. Ayo yang suka ninggalin sholat, nih ular udah dipelihara nih, ularnya udah disiapin sama Allah Ta'ala, hati-hati. Dan itu ular akan bekerja sehari 5 kali. Setiap azan ular itu kerja buat menyiksa itu mayit. Sampai terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika Sayyidina Abu Bakar sedang nyolatin jenazah sahabat. Ini sahabat tiap hari ketemu Nabi, berjuang bersama Nabi. Tapi ketika Rasulullah wafat, ternyata sahabat ini berubah. Berubah bukan murtad, enggak, malah sholat. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika jadi presiden diminta sama sahabat yang masih hidup, dikabarin, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ada sahabatnya Rasul wafat, yuk kita sholatin. Disolatin sama Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar nyolatin itu jenazah, kain kafannya gerak-gerak. Selesai sholat, dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, keluar ular yang besar, melilit tubuh itu jenazah sampai meremukkan tulang-tulang itu orang, kedengeran sama orang-orang yang hadir. Maka dipukul kepala itu ular oleh Sayyidina Abu Bakar dengan tongkat. Kemudian ular itu berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Abu Bakar, aku adalah hambanya Allah, kenapa kau sakiti aku? Ular itu bisa ngomong. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai ular, apakah engkau diutus oleh Allah? Ular itu jawab, iya, aku diutus oleh Allah untuk menyiksa ini jenazah. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa orang ini melakukan hal apa sampai Allah mengutus kamu? Maka ular ini jawab, orang ini telah melanggar 3 pelanggaran. Yang pertama, dia banyak meninggalkan sholat. Dia menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, dia tidak mau sedekah dan juga zakat. Dia adalah orang yang kikir, yang pelit, gak mau sedekah, gak mau zakat, sehingga aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa ini jenazah. Yang ketiga, dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, sehingga aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa ini jenazah. Na'udzubillahi min. Gak harus 3 kesalahan ini dilakukan, salah satu dilakukan, ular itu sudah disiapkan oleh Allah buat menyiksa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo tobat, jadi orang yang lebih baik lagi, mumpung kita ada di dalam bulan Rajab. Wa amal lati tusibuhu inda liqa'i rabbi. Siksaan yang berikutnya nanti di hari kiamat. Idzan syaqqatis sama ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha 70 dhira'an yu'allikuha fi 'unukihi thumma yadkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min duburihi wa huwa yunadi hadza jazaa'un man yudayyi'u fara'idullah. Siksaan yang pertama, ketika nanti di hari kiamat langit akan terbelah, turun malaikat yang membawa rantai dari api, kemudian melilit leher orang-orang yang suka ninggalin sholat dengan rantai itu. Setelah dililit, rantai api itu dimasukkan ke mulutnya sampai keluar dari kemaluan belakang. Lalu kemudian
dikatakan wa yunadi, ada seruan, hadza jazaa'un man yudayyi'u faraidullah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban dari Allah. Hati-hati, rantai dari api. Ini kabar dari Nabi nih, lebih dahsyat dari film siksa neraka. Sekarang lagi booming tuh film siksa neraka, yang nonton-nonton banyak tobat, bagus dah. Na'udzubillahi min. Tapi ini adalah kebenaran yang Nabi sampaikan, saudara. Dililit sama rantai, na'udzubillahi min. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Lau anna khalqatan minasil silati waqa'a al-ardi la ahraqatha." Rantai itu kan gimana rantai? Gini ya. Bulat-bulat ya. Itu kalau satu rantai, satu bulatan rantai itu dilemparkan ke bumi, bumi akan hancur. Bumi akan hancur. Na'udzubillahi min. Tapi ini rantai dimasukin ke mulut sampai keluar dari kemaluan belakang, saudara. Atsani, yang kedua, la yandurullah ilaih. Orang yang suka ninggalin sholat, maka dia tidak akan mendapat pandangan Allah, gak dapat rahmat dari Allah. Wa tsalits, la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Yang ketiga, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan jadikan dia menjadi orang yang kotor, dan juga Allah akan siksa dengan siksaan yang pedih. Wa yurwa annahu awwalu ma yaswaddu yaumil qiyamah wujuhu tarikus shalah. Orang yang wajahnya nanti di hari kiamat dibikin hitam pekat, yang pertama kali adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Wa anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam fi hayatun kullu hayatin bithikhani raqabatil ba'ir tuluha masyurul syahr. Orang yang suka ninggalin sholat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di situ ada wadi, ada lembah. Di dalam lembah itu banyak ular. Setiap satu ular besarnya, diameternya itu sebesar punuk unta, ya segini deh. Besarnya segini. Panjangnya tuluha masyurus syahr. Panjangnya ular kalau jalan dari kepala sampai ekor, panjangnya sebulan perjalanan. Panjangnya 1 bulan. Itu ular. Talsahu tarikus shalah wa yaghli summuha fi jasadihi 70 sanah. Nanti dia akan melilit orang-orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia patuk kepala orang itu dan memberikan bisa kepada orang itu, yang bisanya bertahan di tubuh itu orang 70 tahun. Tsumma yataharru lahmuhu, yang mana bisa itu akan membakar dia punya daging, saudara. Jadi itu ular kalau udah matok, itu bisanya di tubuh orang itu 70 tahun. Kemudian daging-daging orang itu rontok jadi tulang, dan akan hancur, tulang-tulangnya meleleh semua. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Saya rasa, saudara, sudah cukup hadis itu membuat kita takut buat ninggalin sholat. Tapi kalau kita nggak punya rasa takut, masih suka ninggalin sholat, saya nggak ngerti itu hati manusia terbuat dari apa. Batu saja masih bisa dibolongin dengan tetesan air. Ternyata hati manusia ada orang yang jauh lebih keras, yaitu apa? Hati manusia yang mereka tidak mendengarkan nasihat. Na'udzubillahi min. Ibu, bapak, jangan cuma mikirin dirinya sendiri. Sholat sendiri, gak pernah ngingetin anak-anak mau sholat silahkan, gak sholat masa bodoh, udah pada gede bib anak saya, tahu dosanya. Jangan, Anda sebagai orang tua bakal dituntut sama Allah Ta'ala. Jangan cuma bisa ngingetin anak makan, nah sudah makan, gak perlu diingetin bu. Anak kalau lapar bahkan makan sendiri. Betul apa enggak? Gak pakai diingetin, udah makan belum? Gak pakai. Ibu belum ngingetin, dia udah nyendok nasi 2 kali. Belum Indomie 2. Telur 4, empal, soto 3 mangkok. Masya Allah, gak perlu diingetin makan, ingetin sholat. Itu yang bakal ditanya Tuhan, bukan makan. Perhatikan baik-baik. Kalau anak kita dari masih kecil gak diperhatikan sholat, sampai dewasa dia bakal ninggalin sholat. Paham?
Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Kalau Anda tahu kenapa banyak anak-anak sekarang durhaka sama orang tua? Karena orang tua nggak pernah bimbing anak-anaknya buat ngejaga sholat. Kalau anak kita jaga sholat dengan baik, anak kita nggak bakal durhaka. Di Malang, Jawa Timur, ada seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Tahu gara-gara apa? Alasannya karena ibunya tidak mau memberikan uang 10.000 kepada si anak karena anaknya ingin membeli miras oplosan. Ibunya dibakar. Di Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Tahu gara-gara apa? Karena bapaknya tidak izinkan si anak buat pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang anak dengan tega dan sadis mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati bersimbah darah. Kenapa? Karena bapaknya tidak sanggup membelikan HP baru buat si anak. Belum lama kejadian di Jakarta, seorang anak dengan tega dan sadis membuang bapaknya yang sakit stroke, ada di kursi roda, dibuang di tempat sampah di pinggir pasar. Datang dinas sosial, dibawa itu bapak dipulangin ke rumahnya, semua anak-anaknya nolak, gak ada yang menerima. Kemudian dinas sosial izin, baik kalau gitu orang tua Anda kami bawa ya ke panti jompo, silahkan bawa, kalau di rumah ngerepotin. Na'udzubillahimin. Betul kata orang, satu ibu mampu merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu merawat satu orang ibu, saudara. Kenapa banyak anak-anak durhaka? Karena ibu bapaknya nggak mentingkan syariat agama. Ibu bapaknya nggak mentingkan ilmu agama. Yang dipentingkan sekolah, saudara. Anak saya kalau nggak sekolah nanti nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Masya Allah, Anda kayak nggak punya Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang sekolah dia nggak ngaji, tapi ujung-ujungnya jadi orang yang durhaka. Yang ngajarin akhlak, ngajarin adab, ngajarin etika, itu pondok dan majelis taklim, saudara, bukan sekolah. Sekolah hanya mengajarkan hitung baca, tapi nggak ngajarin akhlak. Betul apa enggak? Sekarang saya tanya, pernah dengar gak tawuran antar sekolah? Pernah dengar gak? Tapi saya tanya, pernah dengar gak tawuran antar majelis? Tawuran antar pondok? Karena yang ngajarin adab itu pondok dan majelis, Bu. Berarti anak saya nggak boleh sekolah, Beb, harus mondok aja? Nggak gitu juga. Boleh dia sekolah tinggi-tinggi. Harus umat Islam jadi orang yang pintar. Harus ada yang jadi sarjana hukum, harus ada yang jadi sarjana ekonomi, harus ada yang jadi insinyur, jadi arsitek. Bagus, tapi satu, jangan pernah hilangkan ilmu syariat. Asas fondasi hidup anak-anak kita harus dengan ilmu agama. Ajarin ngaji, ajarin akhlak, ajarin adab, kenalkan sama Nabi, sehingga dia kalau menjadi sarjana hukum, dia bela orang-orang yang sedang kesusahan. Ini anak gak pernah ngaji jadi sarjana hukum, lah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar di tangan mereka. Benar apa enggak? Jadi sarjana ekonomi tapi nggak pernah ngaji, jadi apa? Jadi maling, koruptor. Lah Anda kira koruptor itu nggak berpendidikan? Sarjana semua, bos. Betul apa enggak? Tapi kalau misalnya dia seorang muslim, dia ngaji, syariatnya bagus, ilmunya pintar dalam agama, jadi sarjana ekonomi, dia akan perbaiki perekonomian umat. Agamanya baik, takwanya tinggi, jadi sarjana hukum, dia akan bela orang-orang yang kesusahan. Takwanya tinggi, ngajinya bagus, ilmu agamanya baik, jadi arsitek, dia bantu daripada pembangunan masjid, pesantren, majelis taklim. Betul apa enggak? Penting ilmu agama. Kadang-kadang ngelihat anak muda zaman sekarang, ya Allah, Bu, miris. Udah kuliah nggak bisa ngaji. Udah kuliah nggak bisa ngaji zaman sekarang yang hidup di kota. Bersyukur nih, Masya Allah. Orang-orang Madura yang masih di Madura, saya keluar masuk Madura, sering acara di sana. Kalau masuk Madura acara, Masya Allah, Bu, segini mah jalan bagus di Madura, mah luar biasa, Bu. Bandung masih enak jalannya, Madura tengah-tengah hutan.
Saya kalau acara di Madura, Masya Allah, masuknya tengah-tengah sawah. Udah tengah sawah cuman satu mobil yang bisa lewat. Tapi di dalam kalau acara ribuan orangnya saudara. Tuh di Madura. Tapi adapun demikian, biar rumahnya di tengah-tengah sawah. Jalan itu Bu. Dari jalan raya ke rumah dia masuk sawah nih yang cuman jalan satu mobil. 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Tuh di Madura. Tapi kalau sampai di sana ngajinya luar biasa, bagus-bagus. Ngajinya lancar-lancar. Tapi kalau anak kota, Masya Allah, jalan bagus, rumah gedong, suruh ngaji, alif aja. Habis alif apa? Habis apa? Jim, bahlul. Udah kuliah lo itu. Udah kuliah. Makanya saya heran kalau ada anak Madura, orang Madura nggak bisa ngaji, wah KW. Betul apa enggak? Kalau ada orang Madura nggak suka ngaji, nggak suka zikir, wah KW itu imitasi. Betul? Masya Allah. Paham ya? Ayo ngaji yang benar. Perlu pesantren. Ibu, bapak, Anda jangan kecil hati kalau anak mondok, Beb. Kalau anak saya mondok, anak saya jadi ustadz, mau makan apa, Beb? Lu jangan salah Anda. Anda pengen hitung-hitungan masalah rezeki. Baik, saya kasih bocoran. Saya pengen tanya, orang kalau kerja di pabrik jadi karyawan, gajinya kapan? Gajinya kapan? Hah? Sebulan sekali ya? Betul. Ustadz tiap hari. Biar tahu lu, Ustadz tiap hari. Kenapa? Tahlilan hari ini, besok ada maulidan, besok Isra Mi'raj, besok sunatan. Hampir tiap malam acara Bu. Itu gajian kan Ustadz? Nah, betul apa enggak? Nah iya, orang kerja sampai sarjana, masuk pabrik jadi karyawan, sebulan sekali gajinya. Tapi kalau jadi Ustadz, jadi ulama, diundang sana diundang sini, itu gajian, dapat rezeki dari Allah. Betul apa enggak? Masya Allah, itu baru satu. Kalau misalnya ada insinyur, ada direktur, diundang acara tahlil, diundang acara khitanan, beseknya berapa? Beseknya berapa? 1, Ustadz 3, belum sembako. Betul apa enggak? Tuh. Kenapa Allah janjiin buat orang-orang yang istiqomah dengan ilmu syariat akan diberikan rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka. Paham? Belum lagi jalan lain, dengerin nih. Kalau pengen hitung-hitungan rezeki, tapi semua para guru, para ulama, para ustadz itu nggak nyari dari jalur itu, cuman kita memberitahu untuk jadi motivasi. Rezekinya ustadz nggak kalah sama direktur. Pagi-pagi di depan rumah, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Depan rumah lagi wirid pagi. Lewat muridnya naik motor pengen kerja nih ke pabrik. Ngelihat Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ke pabrik buat kerja Ustadz. Itu murid bakal turun, minimal salaman, betul apa enggak? Salaman Ustadz, doain biar berkah. Iya, insya Allah berkah. Itu nggak bakal kosong Bu, minimal gocap. Lah betul apa enggak? Tuh enak jadi ustadz. Itu kalau 1 orang, lah kalau yang lewat 5 orang. Tuh, pantas ustadz-ustadz sekarang banyak difitnah miara tuyul. Iya, nggak punya kerjaan apa-apa tapi pakaiannya PCX, Aerox. Ustadz sekarang tuh Masya Allah rezekinya makmur, alhamdulillah. Itu kalau Anda pengen tahu jadi ustadz. Tapi mereka nggak cari itu rezeki yang Allah datangkan, paham? Belum lagi muridnya yang sukses, ingat gurunya datang, dibawain rezeki, alhamdulillah. Jadi jangan kecil hati buat anak-anaknya yang mondok, jangan kecil hati. Itu baru di dunia Allah kasih rezeki. Belum apa? Belum dikasih sama Allah Ta'ala kenikmatan di dalam kubur dan di akhirat. Dia bisa bawa keluarganya buat masuk ke dalam sorga. Kalau dia jadi ustadz yang jadi ustazah yang soleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa jadi ustadz dan ustazah. Bisa jadi penghafal Al-Quran.
bisa jadi seorang insinyur, sarjana yang betul-betul mereka memahami ilmu syariat, yang bisa bantu agama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, mungkin tadi disebarkan ada pamflet. Nah, kita cetak ini bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar kita mengajak antum dalam keluhuran. Apa sih pamflet yang disebarkan ini? Ini kami mengajak orang tua asuh di pondok pesantren kami. Kami di Bekasi ada pesantren. Isinya itu ada 40 sampai 50 anak. Dan semua yang ada di pesantren kami gratis, gak dipungut biaya. Bahkan dikasih makan sehari 3 kali. Kurang apa coba? Udah gratis dikasih makan lagi. Fasilitas pondok pesantren kami ada lapangan futsal, ada kolam berenang, kemudian kamar-kamar santri semuanya ada, kamar mandi lengkap, aula ada, kantinnya ada, masjidnya ada, taman kurmanya ada. Pondok pesantren kami di Bekasi itu, sehingga pondok pesantren kami menggratiskan santri-santri yang belajar. Dengan hal ini kami mengajak, yuk Bapak Ibu jadi orang tua asuh. Buat apa? Supaya jadi jariah kita, pahala yang mengalir sampai kita wafat, bahkan sampai hari kiamat. Kita jadi orang tua asuh. Di sini disebutin nih, yang mau jadi orang tua asuh setiap bulan daftar ke nomor telepon nih, kan ada di WA. Sebulan sekali 100.000, nggak bisa 100.000, 50.000, nggak bisa 50.000, 20.000 nggak apa-apa. Jangan kecil hati. Lagi dapat rezeki ngasih 100, lagi dapat rezeki ngasih 300, besok ngasih 50.000, nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan. Pertama, apa faedahnya kalau bantu-bantu tempat-tempat yang baik? Itu nanti bakal berbalik ke kita. Kita bantu anak-anak yang sedang berjuang dalam kebaikan, anak-anak kita bakal ikut menjadi baik, saudara. Rezeki bakal dilancarin nama Allah. Makanya Nabi mengatakan layan kisumalun min sodako, nggak bakal berkurang harta yang disedekahin, nggak bakal berkurang harta yang disedekahkan. Nah, ini ditulis 100.000 untuk motivasi saja. Tapi kalau ngasih berapa saja nggak ada masalah. Ada BCA, Syariah, ada Mandiri, BSI ini. Tinggal antum daftar ke nomor HP pondok. Ini semua untuk kebutuhan pondok, buat jadi beras santri, bayar listrik pondok dan lain sebagainya, masjid dan lain sebagainya. Itu untuk mereka. Mereka sedang berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam kemanfaatan. Anda yang berjuang, ikut bantu dalam perjuangan mereka, kirim setiap bulan 100.000, kemudian mereka lulus dari pondok, kemudian dia ngajar, punya 10 santri, Anda dapat pahala 10 orang itu. 10 orang itu ibadah, baca Quran, tasbih, zikir, sholat jamaah, Anda dapat kebagian pahala. Itu 10 orang. Kalau punya jamaah 1.000 orang, Anda dapat pahalanya. Oh, ternyata ini Ustadz makmur, ini Ustadz maju, alumni kita, dia bikin pesantren, punya murid dari ratusan, ribuan, beranak pinak murid-muridnya sampai terus ilmunya manfaat, Anda kebagian. Kurang enak bagaimana sistem Allah? MLM. Itu sistemnya Allah. Kebagian daripada manfaat pahala dan berkahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang tergerak. Setiap bulan kita ikut bantu kawan-kawan kita yang ada di sana untuk berjuang. Kemudian saya umumkan di tempat ini. Saya setiap ceramah ngumumin. Buat ada jamaah sini mau yang dengar sekarang atau punya keluarga, teman yang ada di luar yang pengen masuk pesantren, silakan bawa ke pesantren kami. Kami gratiskan ke sana. Silakan bawa ke pondok pesantren kami yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Silakan Anda minta alamat sama panitia udah pada sampai di sana. Minta alamat atau hubungi nomor WA. Anda minta share lokasi, kami share. Bawa ke pesantren kami, mau dimasukin hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, atau habis lebaran juga boleh. Kami selalu buka buat anak-anak yang pengen ngaji. Yang mau ikut silakan bawa ke pondok pesantren kami. Dari umur 12 tahun sampai 20 tahun. Ibu kalau bosan sama suami jangan taruh pondok saya nggak mampu ngurusnya. Ibu aja nggak mampu, apalagi saya. Ya. Nah, yang pengen mondok silahkan.
ahlan wa sahlan wa marhaban, albab maftuh, saya punya pintu selalu terbuka. Khusus buat laki-laki, ya, khusus buat laki-laki. Silakan bawa ke Bekasi. Ingat, yang gratis itu kegiatan daripada apa? Makan di pondoknya, kehidupan di pondoknya, saya yang jamin. Ya Allah yang jamin maksudnya, tapi melalui kita. Kita dari pondok yang jamin. Makan kita kasih 3 kali sehari. Ingat itunya, jangan minta ongkosnya. Saya sempat ngumumin di luar pulau, nih saya begini gratis pondok saya. Banyak yang daftar. Habis gitu dia ngomong, "Beb, ini dapat tiket pesawat gak Beb ke sana Beb?" Waduh, dikasih hati minta jantung loh. Yang gratis pondoknya bos, bukan transportasinya, akomodasinya. Yuk ikhtiar sendiri. Cari supaya sampai ke sana, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, Ibu, jangan lupa ini jangan dibuang. Ya, ini jangan dibuang, simpan, tempel aja di kaca rumah. Tempel. Kalau nggak mau, enak mungkin ngelihatnya, jijik mungkin ngelihat ajakan keluhuran, nggak apa-apa, kasih orang yang mungkin kepengen dapetin daripada manfaat pahalanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang mana qasidah ini untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga buat jamaah sekalian yang mungkin pengen ikut partisipasi buat pondok pesantren, silahkan saja. Nanti kawan-kawan kita akan keliling, kita salawatan, kita nanggok. Yang ini untuk pondok pesantren, untuk kehidupan anak-anak di sana, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda semuanya. Niatin, yang pengen nyumbang niatin, yang sakit biar sehat, yang kerja biar berkah, anak-anak soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Niatin yang baik-baik, yang punya orang tua yang lagi sakit, niatin biar dikasih sehat sama Allah Ta'ala, dikasih panjang umur. Orang tua yang wafat mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Ayo semuanya dikeluarin suaranya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Lebih semangat lagi suaranya. Muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar. Ya Arhamar Rahimin, farrij wa laysa narju siwak, fadrig ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wad din. Ya Ya Rabbana ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Dhaqal Wasi'ur Rahim, Fandur ilal mu'minin. Ya Bijahi Taha Rasul, Jud Rabbana bil Qabul, Wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li. Amin ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin.
واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان هنو الحمام وزاد رسح الجبين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين Jazakallah, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua, buat supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan hajat-hajat kita, memberkahi rezeki kita, dan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, serta anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jazakallah, syukran, terima kasih banyak kepada segenap panitia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganti tenaga yang antum keluarkan, para donatur, daripada mengganti rezeki yang antum keluarkan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Demikianlah ceramah agama yang baru saja kita terima siraman rohani lewat butir-butir hikmah dan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi sumbangan muril bagi kita sehingga kita dapat berorientasi dengan baik dan dapat kita praktekkan dalam perilaku kita sehari-hari dalam rangka berbagai aspek kehidupan dengan tujuan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang beliau sampaikan bukan semata-mata isapan jempol belaka, bukan pula sanjungan tanpa makna, akan tetapi berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kami harap kepada seluruh jamaah untuk tidak berinjak dari tempatnya masing-masing karena acara belum ditutup. Sekali lagi kami harap seluruh jemaah untuk menempati tempatnya dulu karena acara belum ditutup.